Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 analisis kesalahan berbahasa akan mempresentasikan analisis kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan dan tanda baca, lalu ada morfologi dan fonologi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Mira Salsabila dengan NIM 1902104022129. Lalu di sini ada teman saya yang bernama Asfi Izzatul Fikri dengan NIM 1902104022106. Lalu ada Aziza Asti Wulandari dengan NIM 1902104022125. Lalu ada Akbar Maulana dengan NIM 1902104022134. Di sini ada pengertian kesalahan berbahasa yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Akbar Maulana. Kepada Akbar Maulana, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penyimpanan yang tidak disengaja dari aturan imanen variasi bahasa yang dibuat oleh pembelajar bahasa kedua. Kesalahan seperti itu diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan pelajar tentang aturan yang benar dari ragam bahasa sasaran. Kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan dan tanda baca. Ejaan merupakan kaidah yang menggambarkan bunyi bahasa dan sistem penggunaan tanda baca. Ejaan telah mengalami revolusi sejak tahun 1901 hingga tahun sekarang. Perubahan ejaan terjadi karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin melaju. Lalu, kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan dan tanda baca. Dalam sejarahnya, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami 7 kali perubahan, yaitu ejaan Van Ophusen pada tahun 1901 sampai 1947. Lalu ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1956. Yang ketiga ada ejaan Pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Lalu ada ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Lalu ada ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 sampai 1972. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 hingga 2015 dan 2015 sampai sekarang. Dari ketujuh perubahan tersebut, terdapat 3 sistem ejaan yang tidak dapat diberlakukan, yaitu ada ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, dan ejaan LBK. Agar bahasa Indonesia yang dikomunikasikan benar dan baik, maka kita perlu menggunakan pedoman atau acuan dalam tulisan dan lisan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan peraturan dalam penyempurnaan bahasa Indonesia dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan ejaan yang sering dilakukan dalam penulisan berita adalah kesalahan penggunaan tanda titik 2, tanda koma, tanda hubung, garis bawah, huruf kapital, huruf tebal, dan penulisan lambang atau bilangan. Saya akan memberi contoh kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan dan tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, ayahku tinggal di Solo, dengan diakhiri tanda titik. Lalu ada biarlah mereka duduk di sana. Lalu yang ketiga, dia menanyakan siapa yang akan datang. Catatan di sini adalah tanda titik tidak digunakan, tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang unsur akhirnya sudah bertanda titik. Contoh, buku itu disusun oleh Dr. Andes Sujatmiko, M.A. Lalu, dia memerlukan meja, kursi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dia mengatakan kaki saya sakit. Lalu yang kedua ada tanda garis miring. Tanda garis miring itu sendiri dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa tahun atau masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Misalnya, nomor 7 PK pada tahun 2008. Lalu ada Jalan Keramat 3 nomor 10.
Dan yang terakhir, tahun ajaran 2008 hingga 2009. Dan yang terakhir ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, anak itu tidak memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Yang kedua, dia tidak membawa SIM atau yang disebut dengan surat izin mengemudi. Catatan di sini, dalam penulisan didahulukan bentuk lengkap, setelah itu bentuk singkatnya. Contohnya, saya sedang mengurus perpanjangan kartu tanda penduduk atau KTP. KTP itu merupakan tanda pengenal dalam berbagai keperluan. Selanjutnya adalah kesalahan bahasa dalam tataran fonologi. Kita tahu bahwa fonologi merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang membahas tentang bentuk bunyi bahasa. Dan juga fonologi itu ada dua bidang, yang pertama fonetik dan fonemik. Fonetik itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu bunyi yang mempelajari sifat-sifat fisik sebuah bunyi bahasa. Lalu sedangkan fonemik merupakan cabang ilmu bunyi yang mempelajari bunyi bahasa dalam kapasitasnya sebagai penanda bentuk makna. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesalahan bahasa dalam tataran fonologi meliputi kesalahan dalam penggunaan bunyi bahasa. Lalu bisa dilihat dari beberapa kalimat yang ada kesalahan dan kebenarannya. Yang pertama, kalimat pertama itu ada kita harus memenuhi standar 7 yang terdapat di borang. Berdasarkan kalimat tersebut, dapat dianalisis bahwa kesalahan penghilangan N pada kata standar seharusnya menggunakan kata standar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, standar memiliki makna atau arti yang serupa, yaitu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Jadi kalimat yang benar adalah kita harus memenuhi standar 7 yang terdapat di borang. Ada kalimat kedua, yaitu menurut Okta, kemampuan yang paling penting dimiliki oleh mahasiswa adalah menulis, karena menulis menjadi suatu kewajiban kehidupan sehari-hari dan kita perlu terus mengembangkan kemampuan tersebut. Berdasarkan kalimat tersebut, dapat dianalisis bahwa kesalahan penambahan N pada kata sehari-hari seharusnya menggunakan kata sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehari-hari memiliki makna atau arti yang serupa, yaitu tiap-tiap hari. Jadi kalimat yang benar adalah menurut Okta, kemampuan yang paling penting dimiliki oleh mahasiswa adalah menulis, karena menulis menjadi suatu kewajiban kehidupan sehari-hari dan kita perlu terus mengembangkan kemampuan tersebut. Yang terakhir, ada data Surakarta diuntungkan dengan akses transportasi yang mudah dijangkau, yakni berdekatan dengan Bandara Internasional Adi Sumarmo dan juga dengan jalur kereta api. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azizah Astiwulandari dengan NIM 1902104012125. Saya akan menjelaskan terkait kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat terkait apa itu yang disebut dengan morfologi. Jadi, morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologi yang sering digunakan. Yang pertama yaitu proses pembubuhan afiks dan atau disebut afiksasi. Yang kedua adalah proses pengulangan atau yang biasa disebut dengan reduplikasi, dan yang ketiga adalah proses pemajemukan. Yang pertama, afiksasi. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat ini merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Afiksasi terbagi menjadi prefiks, sufiks, infiks, konfliks, dan silmufiks. Kemudian saya akan menjelaskan terkait
prefiks, sufiks, serta infiks. Yang pertama yaitu prefiks. Yang termasuk dalam prefiks ini adalah ber, me, pe, per, di, ter, ke, se. Prefiks ini merupakan awalan. Contoh kesalahan dalam penggunaan prefiks ada dalam kalimat berikut. Lalu, dia nabrak pohon di depannya. Saya ulangi, lalu dia nabrak pohon di depannya. Dapat kita tangkap bahwa kesalahan terdapat pada kata nabrak. Kemudian perbaikannya sebagai berikut. Pada data fonem, kata dasar dari nabrak adalah kata tabrak. Nah, data fonem T merupakan konsonan yang tidak bersuara. Konsonan yang tidak bersuara apabila mendapatkan awalan me akan mengalami peluluhan atau peleburan, maka akan menjadi afiks me yang ditambah dengan kata tabrak menjadi menabrak, bukan nabrak. Jadi pada kalimat tersebut penggunaan katanya salah. Yang benar adalah menabrak. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sufiks. Yang termasuk dengan sufiks ini yaitu ada kan, an, dan i. Sufiks ini merupakan akhiran. Contoh kesalahan dalam penggunaan sufiks ada dalam kalimat berikut. Kami disuruh oleh guru untuk timbunin pot dengan tanah gembur. Kata yang salah dalam penggunaan sufiks adalah kata timbunin. Jadi perbaikannya adalah jika mendapat akhiran afiks in dan ditambahkan dengan kata dasar timbun, pada kalimat tersebut adalah menjadi kata timbunin. Tetapi kata tersebut adalah salah karena di dalam rumus morfologi kata timbun ditambah dengan akhiran i yang menjadi kata timbuni, bukan timbunin tetapi timbuni. Selanjutnya yaitu ada infiks. Yang termasuk dalam infiks yaitu ada dan Infiks ini merupakan sisipan. Contoh kesalahan dalam penggunaan infiks sebagai berikut. Tanpa sengaja jari telunjuk kanannya terjepit. Tanpa sengaja jari telunjuk kanannya terjepit. Dapat kita ketahui bahwa penggunaan kata yang salah pada infiks yaitu terdapat pada kata telunjuk. Jadi, kata telunjuk bukanlah kata yang baku di dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut terbentuk dari kata dasar tunjuk. Kemudian, kata tunjuk ini akan disisipi oleh fonem l yang kemudian akan menjadi kata telunjuk. Jadi, kata tunjuk ini disisipi l menjadi telunjuk, bukan telunjuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait reduplikasi. Jadi reduplikasi ini merupakan pengulangan satuan gramatik baik itu seluruh maupun sebagian. Hasil pengulangan kata itu merupakan satuan yang bisa berbentuk dasar atau memiliki makna yang lain. Contohnya pada kata rumah-rumah yang berasal dari bentuk dasar rumah, dan ibu-ibu berasal dari bentuk dasar ibu. Kesalahan pada reduplikasi seperti pada kalimat berikut. Edo dan teman-temannya sedang bermain. Edo dan teman-temannya sedang bermain. Jadi, kata teman-temannya pada kalimat tersebut menggunakan
satu huruf N sebelum morfemnya. Jadi menggunakan satu huruf N saja, yaitu yang ada pada morfemnya. Nah, penggunaan tersebut adalah salah. Yang benar dalam proses reduplikasi yaitu kata dasar teman mengalami pengulangan yang secara utuh atau murni kemudian ditambahkan dengan morfemnya. Jadi kata teman ini mengalami pengulangan dan ditambahkan dengan morfemnya yang menjadi temannya yang menggunakan dua huruf N, yaitu teman, N milik teman, dan N milik morfemnya. Selanjutnya yang terakhir dari saya yaitu pemajemukan. Jadi pemajemukan ini merupakan komposisi atau proses kata pemajemukan ini adalah gabungan kata dasar yang telah bersenyawa atau sudah membentuk satu kesatuan yang baru dan menimbulkan arti atau makna yang baru. Beberapa contoh dari pemajemukan ini adalah pada kata keras kepala dan kamar mandi, kemudian mata pelajaran, kumis kucing, dan lain-lain. Kemudian kesalahan penggunaan pada pemajemukan ini terdapat pada kalimat berikut. Saya mempunyai teman, kemudian dituliskan keras kepala dan sering mengganggu. Keras kepala dituliskan tanpa spasi. Penulisan kata keras kepala tersebut adalah salah, karena keras kepala seharusnya dipisah. Jadi berasal dari kata keras dan kata kepala. Untuk membentuk satu makna yang baru tidak harus dijadikan satu kata-kata tersebut, tetapi tetap diberikan spasi. Jadi keras dan kepala. Tanpa harus digabung, kata keras kepala sudah memiliki arti yang baru, yaitu keras kepala. Jadi tidak perlu untuk digabung. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Itu tadi penjelasan materi dari saya dan rekan saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.